Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Wijayanto, NIM 18110088. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur gamenya. Nah, di sini itu pertama kita disuguhkan oleh play, setting, control, sama about. Nah, di sini masih belum bisa tiga settingan ini karena kami itu berfokus di gamenya seperti itu. Nah, gitu play kan. Nah, terus saya masukkan ke skins. Nah, di sini itu ceritanya ada seorang di sini akan mencari emas seperti ini, koin emas. Nah, dia tapi di sini tidak mudah gitu. Dia harus melewati kokonat seperti ini. Nah, dan harus melewati kotak-kotak seperti ini. Dengan cara apa? Dengan cara melompat. Nah, nanti dia juga Pak di sini akan mendapatkan sebuah peluru seperti itu ini. Nah, nanti di terakhirnya dia akan mendapatkan, setelah dia seperti ini melompat-lompat, dia akan mendapatkan emas yang lebih besar dan dia akan menang seperti itu. Seperti itu alur gamenya. Ini koin-koin ini untuk mendapatkan poin seperti itu. Ini baru stack pertama, nanti semakin lama semakin banyak stack gitu. Semakin berbeda konsep alur gamenya ini gitu. Tapi di sini saya baru membuat stack pertama saja seperti itu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan ya, nama saya Irfan Nur Rahman dengan NIM 1811.0074 dan sebelah saya ini ada Mas Rian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang game aset saya yang digunakan di dalam game ya. Kami menggunakan game aset dari website gameart2d.com ya. Di sini ada game aset yang disediakan secara gratis ya. Ini contohnya ada ini nih. Ini semuanya gratis, bisa di download ya. Bisa kita lihat dulu. Kami menggunakan game aset yang bentar, ini berbayar. Nah, ini kami menggunakan game aset yang ini. Nah, ini bisa di download ya. Nah, di Unity-nya kita sudah inputkan ya. Ini ada aset, ada pistur ya. Ini ada enemies. Kami menggunakan yang coconut, dan ini enemy di game kami menggunakan coconut. Kemudian ini ada playernya ya, dan ini ada tersedia beberapa animasinya ya. Ada untuk berlari, ada idle, dan jump atau lompat. Dan untuk tailless, nah taillessnya ini dari sini udah digunakan untuk obstacle, ada juga ini obstacle. Dan ini ada fight burst, ini digunakan untuk pelurunya ya. Seperti itu aja sih presentasi untuk asetnya ya. Kalau ada kekurangan saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Luki Raffi dengan NIM 18110072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai script yang ada di project PKM di sini. Di sini ada beberapa script, mungkin saya tidak jelaskan semuanya ya. Untuk ammo di sini untuk menambahkan ammo ya. Jadi nanti ketika di game itu ammonya akan bertambah dan objek ammonya itu akan di-destroy. Kemudian untuk kamera follow itu untuk mengikuti pergerakan dari kameranya berdasarkan batasan kanan kiri dan atas bawahnya. Kemudian untuk deteksi tanah itu untuk mendeteksi bahwasanya di situ tuh ada tanah atau tidak, dan ini nanti yang dipakai untuk nanti di komponen gerak ini ya, di bagian gerak itu dipakai untuk mendeteksi bahwa player itu sedang lompat atau tidak. Kemudian di sini ada script enemies itu ketika si playernya itu menyentuh enemies, maka heartnya akan berkurang dan play nya akan menjadi true. Untuk finish ini ketika si player itu menyentuh objek finishnya ya, itu ada di sini. Nah, ini objek finish kita masukkan di sini.
Nah, ini finish. Jadi nanti ketika finish nanti akan muncul UI you win atau kalian menang, dan ada pilihannya main menu atau play again. Kemudian untuk yang go to ini untuk diarahkan ke main menu. Untuk yang koin juga hampir sama ya. Koin dan juga peluru di sini. Koin dan juga peluru hampir sama ketika disentuh oleh objek dengan tag player. Ya, di sini ada tagnya player. Itu akan menghilang dan menambahkan poin di bagian sini. Di heart, koin dan juga ammo. Kemudian untuk tembak peluru itu akan menembakkan peluru. Jadi player di sini bisa menembakkan peluru seperti ini. Itu berdasarkan script tembak peluru. Jadi di sini menggunakan tombol spasi atau button tembak yang tadi. Di sini ada kecepatan pelurunya untuk menembakkan pelurunya dengan kecepatan berapa. Kemudian di sini menggunakan add force ya. Dari tempat tembaknya diarahkan ke kanan dikali kecepatan pelurunya. Tempat tembaknya itu ada di sini di bagian player. Di sini ada yang namanya tempat tembak. Kita lihat di sini. Nah, tempat tembaknya itu di sini. Nah, jadi ketika si playernya itu diarahkan ke kanan atau ke kiri, ini tempat tembaknya akan mengikuti ya, arahnya bolak-balik ke sini. Nah, terus untuk yang selanjutnya ini ada script yang paling penting, yaitu dari script gerak itu sendiri. Di dalam script gerak ini ada beberapa variabel, mungkin nanti tidak usah dijelaskan ya untuk variabelnya. Nah, dan di sini untuk void startnya atau void yang akan dijalankan awal untuk sekalinya, itu di sini ada deklarasinya, beberapa inisialisasi, info heart juga sama. Kemudian di sini akan menampilkan heart info ya, berupa teks. Jadi dari heartnya ditampilkan ya, variabel heart tadi udah dijabarkan di atas di sini, kemudian ditampilkan dalam bentuk string. Begitu juga untuk koin dan juga ammo. Kemudian login untuk checkpoint yang pertama untuk play again itu, jadi play again-nya itu jadi true ya. Ketika play again-nya true, transform position play, jadi dikembalikan ke posisi awal. Kemudian logic heart, ketika heartnya itu habis ya, ini untuk menang dan kalah logiknya. Ketika heartnya habis dia akan kalah, yaitu destroy game object, UI lose-nya diaktifkan dan play again-nya diaktifkan. Kemudian ketika finish atau menyentuh koin yang besar tadi, nanti akan UIW-nya aktif, play again, dan next stage-nya diaktifkan juga, buttonnya dinonaktifkan. Kemudian di sini untuk logic animasinya, untuk mengerahkan animasi ketika tidak di tanah, dia akan menjalankan animasi lompat. Animasinya itu berada di sini, animator. Jadi di sini untuk player idle itu akan berjalan terus-menerus di sini ya. Animasi idle-nya di sini akan berjalan. Karena ketika kita lompat, kita kembali ke game. Kemudian ketika kita lompat di sini, dia akan mengarah ke animator lompat. Begitu juga untuk lari. Seperti itu. Nah, itu digunakan dengan variabel di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada sensor tanahnya untuk mendeteksi dia ada di tanah atau tidak. Kemudian di sini ada control player. Control player di sini menggunakan arah kanan kiri ya. Tombol kanan untuk ke kanan, kiri untuk ke kiri, dan juga button yang ada di UI-nya atau yang ada di sini, kanan dan kiri. Kemudian untuk perpindahannya itu menggunakan transform rotation dan transform translate ya, dikalikan dengan kecepatannya. Kecepatannya itu ada di variabel yang ada di player. Di sini ada variabel kecepatan. Kecepatannya ada 5. Begitu juga untuk lompat ya, di sini ada kekuatan lompatnya 100. Begitu juga untuk tombol yang kirinya. Karena di sini untuk tombol lompat atau arah atas, dan juga ketika button lompatnya diklik, ini hampir sama dengan yang di atas. Tapi di sini kita menggunakan add force ya untuk lompatnya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa void untuk tekan kiri dan lepas. Jadi nanti si tombol UI-nya ini itu dipakai dengan cara di playernya ini, di tombol UI-nya kita masuk ke bagian scene. Kita perkecil, di sini ada tombol UI ya, ini tombol UI-nya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan memanggil gerak lepas kiri, gerak tekan kiri ketika tombolnya ditekan dan lepas ketika tombolnya dilepas atau defaultnya. Seperti itu. Itu untuk keterangan scriptnya. Jadi kekurangannya di sini masih dalam artian di sini untuk menembak si musuh itu masih belum bisa dimusnahkan ya, atau di destroy si musuhnya.
karena ada tabrakan. Jadi dalam artian ketika menyentuh player di sini masih belum bisa belum bisa destroy ketika pelurunya itu berhasil membunuh si ini. Jadi misalkan si pelurunya itu diganti supaya bisa mendestroy si objek enemiesnya, nanti ketika kita mengenai objek enemies itu kita tidak mati. Jadi itu kekurangannya. Mungkin untuk scriptnya seperti itu dulu, nanti untuk keterangan yang lain bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nur Rahman. NIM saya 1811089. Di sini saya akan menguji coba tentang pembuatan game dari kelompok kami. Ya, kita langsung masuk ke gamenya. Di sini ada menu play game, setting, control, about. Yang 3 ini belum berfungsi ya. Kita start dulu. Lalu kita masuk ke play game. Langsung kita uji coba gamenya. Nah, kalau menabrak enemies kita mati, darahnya berkurang. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita misal menabrak koin, kita akan mendapatkan koin. Sedangkan kalau kita mendapatkan koin juga kita mendapatkan ammo. Nilainya kalau koin 1, kalau ammo 10. Nah, di sini kita jatuh ya, akan muncul notifikasi you lost. Kita klik lagi play again. Nah, di sini ada tembakan juga. Tembakannya juga belum sempurna. Nah. Set. Mendapatkan ammo. Set. Nah, you lost lagi. Set. Nah, di sini kita belum sempurna. Ini juga enemiesnya juga ada yang belum berfungsi. Ini tembakannya seperti ini, belum sempurna. Set. Nah, belum sempurna. Ini mendapatkan koin lagi seperti itu. Misal kalau kita jatuh lagi, kita uji coba jatuh lagi. Seperti ini. Waduh, nabrak. Terus kalau kita akan menang, kita langsung saja percepat ya. Di sini. Kita percepat. Nah, di sini kita tinggal mendapatkan koin tersebut. Nah, di sini akan tulisan you win. Di sini ada menu next tag belum berfungsi. Kalau play game sudah berfungsi ya. Itu sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.